Yesus Kaulah Rajaku, kepadamu ya Tuhanku, ku serahkan semua hidupku. Tujoloni Tuhanku, marsinggangang tangi hon tangi aku, asing maroham diawu. Yesus dona umboto salut narumikot namemina manoktong ehon matuawon aposo. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengawali tugas-tugas kita hari ini, marilah kita dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara-saudara, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Senin 21 Desember 2020. Terambil dari kitab 1 Samuel 2 ayat 9. Dikatakan demikian. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini adalah bagian daripada doa pujian yang disampaikan oleh Hana, yaitu ibu yang melahirkan Samuel. Yang kita tahu bahwa dia sangat merindukan untuk kelahiran anak bagi dia. Dan setelah Tuhan memberikan, maka ucapan syukur dan doa inilah yang dia sampaikan melalui nats ini. Saudaraku, di sini kita bisa melihat ada dua jenis manusia. Yang pertama yang disebut adalah orang yang dikasihinya. Dan yang kedua yaitu orang fasik. Sebenarnya
dari kedua jenis orang ini, kalau kita mau melihat bahwa setiap manusia adalah objek atau orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi yang mau kita lihat di sini bagaimana manusia merespon kasih Tuhan itu. Jadi yang satu yang disebut di sini adalah orang yang dikasihinya, berarti bahwa dia adalah orang yang percaya, mendengarkan firman Tuhan, dan mau melakukan bahkan berjalan di jalan Tuhan. Inilah orang yang dikasihinya. Sama seperti dalam kehidupan Hana dengan Penina, istri kedua dari suaminya. Bagaimana hidup Hana sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap percaya dan mau berjalan dan percaya kepada Tuhan. Inilah contoh daripada orang yang dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan anaknya yang diserahkan untuk dibesarkan oleh Eli, yaitu Samuel, adalah satu tanda kehidupan orang yang dikasihi oleh Tuhan, di mana dia mau mendengarkan dan percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Bukan seperti anak daripada Eli, yaitu Hofni dan Finehas. Walaupun mereka adalah keturunan langsung atau anak langsung daripada Nabi Eli, tapi karena mereka berjalan di jalan diri sendiri dan tidak mau taat dan tunduk kepada Tuhan, maka kehidupan mereka menjadi kehidupan orang fasik. Bahkan tragisnya kehidupan mereka karena dosa pelanggarannya, walaupun mereka termasuk imam, mereka dibinasakan dan mati di dalam dosanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini adalah sangat penting buat kita. Bahwa kita ini adalah orang beragama, orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah hidup kita ini termasuk dalam golongan atau kategori orang yang dikasihi oleh Tuhan? Jika orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, tentu hidupnya akan selalu menunjukkan hidup yang benar dan mau berjalan di jalan Tuhan. Akhirnya Tuhan akan memimpin, akhirnya Tuhan akan membimbing hidupnya hingga dia akan berhasil, diberkati dalam hidup ini. Bahkan sampai pada akhirnya dia akan menerima kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tapi perlu kita ingat saudara-saudara, bahwa orang walaupun dia beragama, walaupun dia menjadi orang yang dikatakan percaya, tapi tidak mau berjalan di jalan Tuhan, dia adalah termasuk orang fasik. Dan akhir daripada kehidupan orang fasik berarti dia berjalan di jalan kebinasaan dan berakhir ke dalam kehidupan kegelapan.
yaitu neraka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh karena itu, marilah sebagai orang percaya, sungguh-sungguh mau dituntun oleh Tuhan di jalannya. Jadi kita menjadi termasuk orang yang dikasihi Tuhan. Sehingga saudara-saudara, perjalanan hidup kita akan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Bahwa langkah kaki orang yang Engkau kasihi akan selalu Engkau lindungi. Tapi langkah orang fasik yang tidak mau turut di jalan Tuhan akan menuju kebinasaan. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu ini untuk mengingatkan kami, supaya kami hidup sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan. Dan Tuhan menuntun kami di jalan kebenaran-Mu, sehingga kami akan berjalan dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat-saat ini kami telah tiba dalam perayaan-perayaan Natal. Biarlah ya Tuhan kami sukacita yang dari Tuhan boleh kami miliki. Biarlah sukacita Natal menuntun hidup kami untuk tetap berjalan di jalan terang Tuhan, sehingga kami boleh selamat dan berbahagia di dunia ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.